Hai, kita berjumpa lagi dalam video lingkaransafety.com. Pada sesi kali ini, kita akan bersama menikmati video mengenai pengenalan aspek K3 terhadap bahaya radiasi. Sadarkah kita bahwa hampir setiap hari kita terpapar radiasi? Lalu, jika radiasi menghasilkan bahaya, mengapa kita tidak terkena dampaknya? Ya, memang betul, radiasi berbahaya bagi manusia. Namun, perlu diketahui, radiasi memiliki banyak jenis dan bahaya. Namun, perlu diketahui, radiasi memiliki banyak jenis dan tingkat bahayanya sendiri. Sebuah radiasi tergantung dari jenis dan intensitas pemaparannya. Lalu, radiasi digunakan dalam bidang apa saja? Berikut di antaranya. Memandulkan hama, sehingga perkembangbiakan hama dapat ditekan. Dalam dunia tekstil, kita mengenal rekayasa serat kain. Dalam bidang kedokteran, digunakan untuk radiologi. Di pertambangan, digunakan untuk mencari jenis batuan tertentu. Radiasi pun digunakan untuk mencegah pertunasan pada akar-akaran. Pada bidang perminyakan, sebagai pembangkit listrik, untuk mendeteksi ketebalan dan kebocoran logam, dan lain sebagainya. Radiasi dibagi menjadi dua, yaitu radiasi non-ionisasi dan radiasi ionisasi. Radiasi sendiri merupakan perpindahan energi melalui gelombang. Pada radiasi non-ionisasi, perpindahan energi yang menghasilkan tubrukan ion tersebut tidak menghasilkan ion baru. Contoh dari radiasi non-ion atau tidak menghasilkan ion baru ialah televisi, microwave, dan paparan sinar matahari. Sedangkan dampaknya ialah seperti hiperpigmentasi dan katarak. Itulah paparan radiasi non-ionisasi, paparan yang tidak menghasilkan ion baru. Sedangkan paparan radiasi ionisasi ialah paparan yang tubrukannya menghasilkan ion baru. Contohnya seperti pada pembangkit listrik tenaga nuklir, yang dampaknya seperti kanker dan kelainan genetika, dan banyak dampak-dampak lainnya. Itulah jenis-jenis radiasi non-ionisasi dan ionisasi. Selanjutnya, seperti apakah reaksi sel tubuh manusia saat radiasi terjadi? Yang pertama, saat sel terpapar radiasi. Lalu sel pun mengalami kerusakan setelah terpapar radiasi tadi. Setelah itu, sel akan memperbaiki dirinya sendiri. Dalam perbaikan sel ini, ada sel yang sukses memperbaiki diri dan ada juga yang tidak sukses. Sel tersebut dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, sel tersebut tak mampu memperbaiki dirinya sendiri, sehingga mengalami kematian. Akibat sel yang mati, tubuh biasanya mengalami eritema atau kemerahan dan dampak-dampak lainnya. Yang kedua, sel tersebut sukses memperbaiki dirinya. Ia kembali pulih seperti sedia kala. Tubuh kembali sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, sel memperbaiki dirinya. Sukses tidak mengalami kematian, namun mengalami banyak kelainan. Sel yang mengalami kelainan tersebut mengakibatkan kanker pada si penderita. Itulah di mana reaksi sel saat terpapar radiasi. Kamu pernah mendengar tragedi Chernobyl? Ya, kebocoran nuklir yang merupakan salah satu kebocoran nuklir terbesar di dunia. Radiasi nuklir ternyata tidak hanya menghinggapi mereka yang terpapar, tapi bahkan hingga keturunannya. してきました。特に子どもたちがどういう目に遭っているのか、それを見てください。
事故から7年が過ぎました。昔のこととして忘れてしまうのに十分長い年月です。しかし事故後何年も経ってから本当に恐ろしいことが始まりました。事故から1週間の間に13万5千人の住民が急に危険を告げられて慌てて家を離れました。まさかその後ずっと家に帰れないとは考えてもいませんでした。放射能は現在氷土から20センチまでのところにたまり、ゆっくりと地中に降りています。被災者の数の推計、原発関係者と消防士1000人、事故処理の作業員60万人、汚染地の住民550万人。当局の発表、死者30人。地中20センチに溜まった放射能は植物の根から吸い上げられ、人間や動物の体に蓄積されていきます。放射能障害の潜伏期間はそろそろ終わり、白血病と甲状腺がんの形で牙を剥き始めました。私は去年もこの病院を取材し、入院している子どもたちを撮影しました。しかしその子たちに一人も会うことはできませんでした。大半は亡くなっていたのです。白血病の治療には何段階もあります。その段階に応じて必要な薬があります。患者が突然増えたので、薬の量が追いつきません。薬が切れると、子どもの容体は急激に悪化します。去年の9月撮影した元気な頃、ここに入院した頃ですか？これ家で？去年の11月12日から入院。この男の子は14歳です。私が撮影した次の日、亡くなりました。Seperti itulah dampak Chernobyl bagi manusia. Seperti itulah dampak radiasi bagi manusia. Selanjutnya, ini merupakan material-material yang bisa digunakan untuk menangkal radiasi. Sinar alfa. Sinar ini bisa ditangkal dengan lapisan tipis seperti kertas. Sinar beta. Sinar ini dapat ditangkal dengan lapisan aluminium. Sinar gamma dapat ditangkal dengan beton. Sinar neutron dapat ditangkal oleh air atau parafin. Cari tahu lebih lanjut mengenai cara penghambatan radiasi dari sinar-sinar tadi. Sedangkan pengendalian resikonya ialah periksa semua mesin termasuk yang menghasilkan radiasi secara rutin. Segera perbaiki kerusakan sekecil apapun itu. Untuk pegawai yang terpapar radiasi, gunakan alat pengukur paparan radiasi agar memudahkan pemantauan untuk kesehatan dan keselamatannya. Pelihara ruang tahan radiasi secara rutin dan gunakan APD pada setiap prosedur. Untuk menambah kemampuanmu, mari kita mulai aplikasikan. Sebutkan semua sumber radiasi yang ada di tempat kerjamu. Tulis di kertas sebagai bahan pembelajaranmu. Pelajari kembali hal-hal mengenai radiasi lainnya dari berbagai sumber. Nantikan video kami mengenai radiasi lainnya. Video ini sampai di sini. Bila kamu sudah menonton semua video kami, ikutilah kuis untuk mengevaluasi kemampuanmu. Terima kasih, sampai jumpa lagi. lingkaransafety.com